Halo kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke bosku semuanya, hari ini kita mau bahas sebuah laptop yang cukup istimewa karena laptop ini merupakan salah satu laptop flagshipnya Asus di tipe Asus ExpertBook Ultra B9406CAA. Nah, untuk harganya, laptop ini dibanderol mulai di angka 32 juta rupiah sampai 82 juta rupiah. Terus kemampuan utamanya, dia performanya udah mentok kanan. Untuk hardware-nya dia tahan banting, yang artinya kalau laptop ini udah kalian beli, ini merupakan salah satu investasi yang cukup jangka panjang untuk kebutuhan cari duit yang gede-gede. Nah, dari sini kita mau ngambil POV yang lain bro ya, karena buat teman-teman yang udah tahu produk ini, rata-rata mereka hanya mengandalkan untuk pembahasan bahwa laptop ini dia disiksa tetap nggak ada masalah, entah disiram, diinjek, ditimpa, dijatuhkan ataupun yang lain, dia pasti nggak masalah. Nah, dari sini kita mau ngambil POV bahwa laptop ini semisal kita akan compare dengan flagship di merek sebelah, kira-kira dia bisa menjadi kingnya atau malah ini menjadi yang second choice. Nah, dari sini sebelum kita ngebahas lebih detail dari apa yang akan kita ambil POV-nya tadi, saya mau kasih detail spek sama teman-teman sekalian. Buat prosesornya dia udah pakai varian yang tertinggi yaitu Intel Core Ultra X7 prosesor 358H yang sudah memiliki VGA Intel Agrafis. Nah, untuk RAM-nya dia pakai 64 GB DDR5, penyimpanan jumbo 2 TB, softwarenya pakai Windows 11 Pro, dan untuk layarnya ini bener-bener nyaman dipakai. Ukuran 14 in, resolusi 3K hingga punya fitur touchscreen, ini akan memberikan efek samping buat ngapain aja udah pasti proper. Nah, dari sini kalau kita bedah secara kemampuan atau efek samping dari semua hardware ini, kita bisa lihat bahwa kemampuan dari GPU, CPU hingga NPU atau kemampuan dari faktor pendukung memori dan penyimpanan ini akan benar-benar smooth untuk dipakai di berbagai kebutuhan. Contohnya, pas teman-teman butuh analisis data gede, softwarenya itu banyak rumusnya di Excel, terus filenya itu bener-bener jumbo, pakai laptop setipis seenteng ini, dia akan tetap nyaman tanpa nge-lag. Kedua, kalau kita lebih spesifik melihat dari kemampuan GPU-nya, kan VGA laptop ini dia pakai varian Intel Agrafis B390 GPU yang punya speed hingga maksimalnya di angka 2,5 GHz. Dari detail spek ini, kalau kita lihat dari info punyanya Intel, dia itu punya fitur ray tracing. Nah, efek sampingnya pas kalian pakai, jadinya kalau kita main game AAA, dia tetap smooth, lancar, tidak nge-lag juga, termasuk untuk kebutuhan editing. Ketiga, kalau kita lihat dari kemampuan dari AI-nya, laptop ini sudah punya NPU hingga di angka 50 TOPS. Artinya apa? Artinya gini bro, semisal teman-teman lagi kebutuhannya itu urgent, terus nggak ada sinyal, jadi koneksi internetnya nggak ada, teman-teman masih bisa memaksimalkan AI lokal untuk menjalankan kebutuhan analisis data kalian. Nah, jadi buat ngapain aja, laptop ini udah benar-benar canggih. Lanjut bro ya, kita akan masuk kepada perbandingan di merek lain yang di sini kita udah menyiapkan dua buah kompetitor terdekat yang sama-sama flagship, yang satu punya ThinkPad, yang satu punyanya si HP. Detailnya teman-teman lihat dari spek ini dulu. Oke teman-teman semuanya, lanjut kita masuk ke sesi perbandingan versus kompetitor. Nah, di sini saya udah nyiapin dua buah kompetitor yang sama-sama flagship. Yang satu punya ThinkPad X1 Carbon Gen 13 bro ya. Yang satu punya HP EliteBook Ultra G11 AI yang sama-sama menggunakan prosesor Intel Core Ultra Series 2 atau bisa kita sebut dengan Lunar Lake. Nah, sementara kalau kalian melihat dari dapur pacu punyanya si Asus, dia menggunakan varian yang lebih tinggi, yaitu prosesor Intel Core Ultra Series 3 atau yang bisa kita sebut dengan Panther Lake. Nah, perbedaan ini bisa kita lihat dari tolak ukur, misal teman-teman menggunakan software berat atau bermain game, kemampuannya ini beda banget. Sederhananya gini bro ya, kalau kalian menggunakan punyanya ThinkPad X1 Carbon ataupun HP EliteBook Ultra, dia ini prosesornya lebih diperuntukkan untuk kebutuhan aplikasi perkantoran standar basic. Analisa data bisa oke, tapi kalau gede amat, dia itu kurang proper. Sementara kalau kalian menggunakan punyanya si Asus ExpertBook Ultra, secara kemampuan ini memang dibuat seperti layaknya kalian membawa PC berjalan karena kemampuan untuk prosesor di dalam laptop ini dia jauh lebih mumpuni. Gampangnya speednya itu
hampir 2 kali lipat dibandingkan kompetitornya. Nah, untuk tolak ukur ini kita memberikan tes benchmark untuk 3 buah gaming AAA supaya teman-teman bisa melihat bahwa kemampuannya ternyata bedanya segini banyak. Lanjut yang nomor 2, kita akan membahas soal urusan layar. Karena ini akan langsung berurusan dengan mata yang kita lihat. Nah, dari sini kalau kita lihat bro ya, secara spek, sebenarnya untuk resolusi dari ketiga buah laptop ini dia sama-sama pakai resolusi 3K, panel sama-sama OLED. Cuma yang membedakan, untuk lapisan dari cover layar ini punya Asus, dia punya lapisan tambahan, yaitu Corning Gorilla Glass Victus Smith. Nah, artinya apa? Artinya kalau kalian menggunakan laptop ini, layarnya itu nggak gampang baret, plus dia warnanya ngedove. Jadi efek sampingnya kalau teman-teman menggunakan laptop ini di luar ruangan, misal di cafe pas lagi meeting sama klien, ini akan lebih mempermudah mata kalian menerima informasi dari layar yang diinformasikan. Sementara kalau kalian pakai punyanya si Lenovo ThinkPad X1 Carbon dan punyanya si HP, dia itu tidak memiliki kelebihan dari Corning Gorilla Glass Smith tersebut. Lagi kalau kita spesifikkan punya ThinkPad X1 Carbon ini, dia layarnya tidak memiliki fitur touchscreen. Nah, ini kan kerasa minus banget bro ya. Terus punyanya HP, meskipun dia sama-sama punya fitur touchscreen, nah layar ini dia lebih banyak memantulkan cahaya karena warnanya glossy, nggak matte seperti punyanya si Asus ExpertBook, contohnya seperti ini. Untuk poin nomor 3, laptop ini kalau kita lihat dari material dan juga ketebalannya bro ya, ini bener-bener beda. Untuk punya Asus, dia punya ketebalan hanya di angka 10,9 mm dan bahannya ini dia memiliki bahan magnesium aluminium yang dilapisi sama nano keramik teknologi. Alhasil, kalau teman-teman laptop ini misalkan terjatuh suatu benda tajam ataupun tangan kalian pakai kuku dikerik seperti ini bro ya, dia tidak akan menimbulkan bekas. Sementara untuk kompetitor, ini kalau kita lihat, dia kelihatan lebih tebal, entah itu punya si ThinkPad X1 Carbon maupun punya si HP. Terlebih lagi semisal ini kita lihat dari ketahanannya untuk dibanting sama disiram air, saya nggak bakalan berani nyoba untuk ThinkPad X1 dan juga HP karena bisa jadi ini akan langsung pecah bro. Beda ketahanannya dibandingkan si Asus yang lagi kita compare. Buat poin yang keempat, kita langsung ngebahas soal tata letak I/O port termasuk untuk konektivitas. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, ketiga buah laptop ini masuk ke jajaran laptop tipis dan juga punya bobot enteng. Tapi bro ya, kalau kita lihat dari bobotnya tadi ada perbedaan, jadi otomatis colokan I/O port ini ada bedanya. Punya HP dia Windows nggak ada port HDMI, punya ThinkPad ada port HDMI tapi dia kelihatan lebih tebal, dan punya Asus dia memiliki kelebihan semuanya. Tipis, colokannya lengkap mulai Thunderbolt, port HDMI enak buat presentasi, dan kalau kita lihat untuk konektivitasnya ini juga memiliki perbedaan. Punya HP dan juga punya Asus dia punya konektivitas yang sama, yaitu punya Wi-Fi 7 serta Bluetooth 6.0. Sementara kalau punyanya si ThinkPad X1 Carbon, dia untuk konektivitasnya pakai Wi-Fi 7, namun untuk Bluetooth-nya dia pakai seri 5.4. Di poin yang kelima, kita akan melihat tolak ukur untuk daya tahan baterai dan juga tingkat kebisingan dari fan yang dihasilkan oleh ketiga buah laptop ini. Kalau kita lihat dari ukuran baterai, ini kelihatan frontal banget bro. Punya Asus, si ExpertBook series ini dia kapasitasnya di angka 70 Wh, ThinkPad di angka 57 Wh, dan HP dia kapasitasnya di angka 64 Wh. Nah, dari ketiga buah data ini, kalau misalnya berapa, untuk daya tahan baterainya otomatis punyanya Asus akan lebih awet karena kapasitasnya juga lebih gede. Sementara kalau kita lihat dari tingkat kebisingan alias sistem cooling yang dihasilkan, efek sampingnya pun ini juga memiliki suara yang beda. Punya Asus dia suaranya jauh lebih silent karena pas kita uji dia hanya di angka di bawah 22 desibel. Sementara kalau punya ThinkPad dan HP, suara untuk kipasnya itu dia di atas 40-an desibel. Nah, di poin terakhir kita akan melihat perbandingan antara keyboard, kemudian touchpad hingga untuk penggunaan speaker.
Hardware-nya ini semuanya beda-beda bro. Kalau punyanya HP dan juga punya ThinkPad, dia ini masih menggunakan desain konvensional. Contohnya keyboardnya ya seperti ini. Mungkin di sini punya ThinkPad ini klasik, ada trackpad-nya. Namun kalau kita lihat, teknologinya ini jauh lebih canggih Asus. Begitu juga dengan punyanya si EliteBook Ultra. Nah, kalau kita lihat punyanya si Asus EliteBook, dia itu punya keyboard yang sudah dilapisi sama lapisan yang tahan akan noda. Namanya Excimer bro ya. Terus untuk di touchpadnya, dia punya ukuran lebar banget jumbo dan ini sudah haptic touchpad. Jadi buat teman-teman yang ingin klik kanan kiri, entah di tengah, tepi, atas, bawah, ini akan jauh lebih nyaman. Teknologi ini lebih disempurnakan, bahkan dibandingkan semisal kita lihat versus dengan MacBook Series. Nah, dari sini kalau untuk speakernya ini pun juga beda bro. Si Asus menggunakan 6 buah speaker secara fisik. Sementara kalau untuk ThinkPad dan HP, mereka masih menggunakan 2 buah speaker. Hasil contoh perbandingannya seperti ini bolo. Nah, gimana bro? Kalau kita lihat laptop ini di versi sama kompetitor, kayaknya memang ini tidak sebanding bro. Karena kalau kita lihat dari segi kemampuan ini memang benar-benar dewa banget, tapi dikemas di dalam laptop tipis. Alhasil kalau teman-teman membeli laptop ini, fungsinya udah proper untuk bisa menghandle semua kebutuhan software. Apalagi nih, misal teman-teman juga menggunakan laptop ini untuk dipakai dengan software berat. Contohnya di berbagai kebutuhan software teknik sipil, seperti kayak D5 Render, kemudian AutoCAD, Lumion, sampai untuk editing video kayak Adobe Premiere. Saya coba di sini, dia benar-benar lancar, smooth, bahkan untuk render 4K. Kemudian untuk case yang lain, misal teman-teman ingin memanfaatkan laptop ini untuk kebutuhan meeting online. Nah, fitur AI-nya ini juga akan mempermudah kebutuhan bisnis kalian. Entah kita mau masuk ke settingan dari expert meet ataupun expert panel, yang intinya kita bisa mengoptimalkan kebutuhan AI. Nah, di sana otomatis dengan banyaknya fitur AI itu, kita akan jadi lebih canggih dan juga efisien. Semisal kita butuh meeting online, semuanya udah disediakan. Mulai dari fitur background blur, active noise cancelling, hingga teman-teman ingin bikin kayak watermark di dalam sebuah meeting, semuanya udah disediakan oleh fitur Asus AI ini. Terus di case yang lain juga kalau kita lihat dari segi sistem keamanannya, laptop ini benar-benar berlapis-lapis. Umumnya laptop-laptop standar itu hanya memiliki beberapa komponen untuk pengaman. Paling-paling dia cuma punya TPM 2.0, kemudian secara hardware dia ada fingerprint atau pengenal dari perekam wajah di bagian kamera. Nah, kalau si Asus EliteBook, dia ini memiliki segalanya bro. TPM 2.0 ada yang fungsinya adalah untuk bisa menjadi satu brankas khusus yang menyimpan semua data kunci kalian, semisal PIN, sidik jari, hingga enkripsi dari file yang kalian bikin. Terus dia juga punya yang namanya BIOS self healing. Nah, BIOS self healing ini apa? Artinya adalah ketika laptop kalian itu terkena virus yang benar-benar crowded sampai laptop ini mati, sebelum itu terjadi, dia itu bisa merecovery sendiri sistem BIOS-nya supaya hal yang sampai mati itu nggak sampai terjadi. Dan ketiga, si Asus pun juga mengembangkan yang namanya Asus Expert Guardian. Nah, kalau Asus Expert Guardian ini, dia artinya adalah sistem security yang berbasis software dan hardware untuk dikembangkan dan bisa diaktifkan mulai teman-teman nyalain laptop. Jadi misal teman-teman ada virus nih, dia dari flash di teman kalian nggak tahu isinya apa, kemudian dicolok sini, teman-teman nggak usah khawatir. Virus itu tidak akan menyebar ke file teman-teman, jadinya datanya di dalam laptop kalian meskipun sangat rahasia, ini akan benar-benar tercover. Dari segi hardware udah diamankan, segi software dia juga berlapis-lapis. Jadi intinya kalau teman-teman memang punya budget dan butuhnya investasi jangka panjang untuk cari uang gede, nggak bukan pakai laptop ini, ya best choice untuk kebutuhan teman-teman. Ya sudah aja bro ya, saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke? Mantap kawan.